Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Di sini Ibu akan melanjutkan materi tentang kesebangunan. Ini masih dalam konteks hubungan sudut, hubungan garis dan sudut ya. Tapi ini sudah masuk ke subpoin kesebangunan. Nah, nanti bisa dicek modulnya pada halaman 35 sampai 36. Nah, langsung saja. Nanti untuk penugasannya, silahkan nanti disimak dari awal video sampai akhir video. Nanti untuk penugasannya saya letakkan di akhir video. Nanti untuk pengumpulannya wajib dikumpulkan hari ini melalui link Google Form yang sudah Ibu sediakan. Nanti dikerjakan dulu, kemudian nanti boleh difoto atau boleh dalam bentuk format PDF. Nanti langsung diupload pada link yang sudah Ibu sediakan. Nah, langsung saja. Di sini untuk lambang dari kesebangunan seperti yang sudah Ibu lingkarin kotak ini yang warna merah ini ya. Dan kemudian nanti untuk pembuktian dari kesebangunan sendiri nanti ada dua bangun datar yang kita pakai yaitu segi 4 sama segi 3. Adapun bangun datar segi 4 itu jenisnya ada persegi panjang, persegi, bulat genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium. Nah, keenam jenis segi 4 tersebut memiliki jumlah sudut yang besarnya 360 derajat. Ingat, besarnya 360 derajat ketika keempat sudutnya dijumlahkan. Adapun dua buah bangun datar itu bisa dikatakan sebangun jika dia memenuhi syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sebangun. Nah, langsung saja kita buktikan. Kira-kira dua buah bangun maaf, dua buah bangun yang sebangun itu tuh kayak di gambar A, B, C, D sama K, L, M, N itu kira-kira dia sebangun atau enggak, memenuhi dua syarat ini atau enggak. Jadi kalau memenuhi dua syarat yang Ibu checklist pada warna merah ini, berarti nanti dua buah bangun datarnya bisa dikatakan sebangun. Tapi kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, berarti nanti bangun datarnya tidak bisa dikatakan sebangun. Ingat, sebangun itu ukurannya tidak harus sama, tapi dia wajib memiliki perbandingan sisi yang sama dan sudut yang bersesuaian pun besarnya juga harus sama. Nah, jadi ada sebuah bangun sisir ginjal ya, akan saja untuk pembuktiannya. Ada sebuah bangun sisir ginjal di mana sisir ginjal A, B, C, D itu lebih kecil daripada uh, sisir ginjal LMN untuk ukuran panjang sisinya. Nah, tapi kan kita belum tahu ya, apakah nanti besar sudutnya itu sama atau lebih kecil atau tidak. Nah, di sini kita identifikasi dulu sudut-sudutnya pada setiap bangun datar sisi ginjalnya. Jadi biar kita tahu. Jadi dimulai dulu dari yang sudut C sama dengan sudut A, berarti yang sisi ginjal kecil. Nah, di sini kenapa kok sudut C sama dengan sudut A? Karena pada sifat dari sudut di sudut jenjang, ketika ada sudut yang saling berhadapan seperti ini kan A sama T-nya berhadapan ya posisinya. Nah, itu memiliki besar sudut yang sama. Ingat, sifat sudut sehadap yang sudah kita pelajari kemarin. Di sini 72 derajat juga. Nah, terus kemudian untuk mencari besarnya sudut B sama sudut D, tadi kan jumlah dari sudut setingkat itu 360 ya. Nah, di sini posisinya bisa kita ambil antara sudut C sama sudut B. Sehingga tadi 72 diperoleh dari sifat sudut pada sudut bintang yang saling berhadapan tadi. Kemudian C sama B itu terletak pada satu garis lurus. Berarti ini bisa kita katakan sebagai hubungan sudut yang saling berpelurus. Saling berpelurus besarnya adalah 180 derajat. Berarti untuk mencari besarnya sudut B itu bisa dengan cara 180 derajat dikurangi dengan 72 derajat. Sehingga besarnya sudut B itu adalah 118 derajat. Gitu ya. Ini untuk pada sudut bintang yang kecil. Saya tuliskan 118. Yang B pasti juga 118 karena dia saling berhadapan dengan B. D dan D juga saling berhadapan. Jadi besarnya sama. Kemudian untuk
yang besar dan yang besar, yang KLMN, di sini sudut L-nya pasti akan sama seperti sudut M, karena dia posisinya saling berhadapan juga. Jadi sini 118. Kemudian untuk mencari besarnya sudut K, pakai hubungan sudut berpelurus tadi. N sama K-nya itu terletak pada satu garis lurus yang sama. Di sini N-nya udah ada 118, sehingga untuk mencari besarnya sudut K itu adalah 180 derajat kurangi sama 118. Dapatnya adalah 72 derajat sini. 72. M-nya pasti juga akan 72. Kemudian, setelah kita mengidentifikasi besar masing-masing sudutnya, kita lihat kira-kira sudut yang saling bersesuaian itu yang mana. Bersesuaian itu cara gampangnya gini, dia terletak di posisi yang sama. Misalkan, sudut A. Sudut A itu terletaknya di paling ujung dan bagian bawah ya. Paling ujung kiri ya. Paling ujung kiri dan bagian bawah. Nah, ternyata yang di jajar yang besar, sudut K ini juga terletak di bagian kiri yang paling bawah. Nah, maka sudut A ini bersesuaian dengan sudut K. Nah, besarnya kan juga sama, sama-sama 72 derajat. Sehingga sudut A ini bersesuaian dengan sudut K, di mana sudut K sama dengan sudut K, besarnya adalah 72 derajat. Gitu ya. Terus yang kedua, sudut B itu terletaknya di kanan. Kalau Bu Guru bilangnya di kanan ya, mungkin kalian coba dicermatin lagi. Sudut B letaknya di kanan bawah dan sudut L juga di kanan bawah. Nah, maka sudut B sama sudut L itu saling bersesuaian. Besarnya 118 derajat. Jadi besarnya sama kan sudutnya yang saling bersesuaian itu. Kemudian untuk C, sudut C itu berarti yang bagian kanan atas, itu bersesuaian dengan sudut M yang di bagian kanan atas juga, besarnya 72 derajat, sama-sama 72. Dan yang terakhir ada sudut D yang letaknya di kiri atas, dan sudut M yang letaknya di kiri atas, besarnya adalah 118 derajat. Nah, nanti untuk yang bagian ini, yang sudut D dan sudut M, nanti bisa kalian cek di modul, itu sepertinya tadi ada kekeliruan ketik di modul kalian. Nanti bisa dibenarkan sesuai seperti yang guru paparkan ya. Tuh, berarti syarat yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar itu sudah terpenuhi. Jadi tadi bersesuaian itu letaknya kalau misalkan ini di kiri bawah, ini juga di kiri bawah. Terus kemudian tak kasih warna yang beda ya. Kemudian kalau ini di kanan bawah, ini juga kanan bawah yang L. Terus kemudian kalau misalkan eh, M-nya M-nya di kanan atas, ini juga kanan atas. Terus kemudian kalau misalkan N-nya di kiri atas, ini juga di kiri atas. Itu yang dikatakan bersesuaian. Terus kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi ya, udah aman ya ini. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi. Terus syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sebanding itu belum tentu ukurannya sama, tapi dia harus memiliki nilai perbandingan yang sama. Nah, di sini eh, di soal itu sudah tersedia bahwa panjangnya AD. AD yang sebelah sini, AD itu sama dengan seperti BC, yaitu 3. Berarti ini kita masukkan 3, di mana CD itu 5, otomatis AD juga 5. Kenapa kok bisa sama, Bu? Karena dia merupakan jajar ginjal yang memiliki dua buah pasang sisi yang saling sejajar dengan ukuran yang sama. Terus di sini kalau misalkan NM-nya 10, otomatis KL-nya juga 10. Kalau NL-nya 6, NK-nya juga 6. Nah, di situ satuannya kalau tidak salah untuk DC-nya kan masih 5 meter ya. Nah, itu meternya diganti senti ya nanti di modul kalian. Nah, terus kemudian kayak seperti tadi, di sini yang pertama AD sama dengan maaf, AD sebanding dengan KM. AD posisinya coba kita lihat. AD itu yang bagian miring sini. Yang ini, AD. Nah, tak kasih warna yang beda aja. AD itu sama seperti KM posisinya.
di posisi miring yang paling kiri. AD sama dengan KE. Di mana AD-nya 3, KE-nya 6. Nah, 3 per 6 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi dengan 3, 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Sehingga perbandingan sisinya diperoleh 1:2. Terus kemudian, untuk berikutnya BC dibanding LM. Coba kita lihat BC-nya. Nah, BC. BC-nya posisinya di sini, yang dicoret warna kuning. ML-nya di sini. Makanya yang dicoret warna kuning di 0 cm. Berarti 3 dibanding 6 ya. 3 dibanding 6 kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Terus perbandingan berikutnya CD dibanding MN ya. CD sama MN. CD-nya CD sama MM. CD-nya di atas yang 5 cm, sama MM-nya di atas juga yang 10 cm. Nah, di sini kita CD-nya 5, MM-nya 10. Jadi 5/10 kita sederhanakan sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1, 10 bagi 5, 2. Dapat perbandingannya sama. Terus kemudian yang terakhir ada AB, yang bagian sisi bawah, 5 cm, dibanding sama KL, sisi bagian bawah, 10 cm. Sehingga kita peroleh perbandingannya 5/10 juga. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 5, yaitu 1/2 atau setengah. Nah, ini kebetulan yang saya lingkarin pakai warna ungu ya. 1/2, ini juga 1/2, ini juga 1/2, ini juga sama. Nah, semua sisinya memiliki perbandingan yang sama, yaitu sama-sama 1/2. Nah, ini yang dimaksud sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan keempat sisinya itu adalah 1/2. Nah, karena berarti syarat yang kedua ini sudah terpenuhi ya. Karena kedua syarat kesebangunan terpenuhi, maka bisa disimpulkan bahwa ABCD itu sebangun dengan KLMN. Gitu ya, anak-anakku. Nah, mungkin untuk pemaparan materinya cukup sampai di sini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya melalui WhatsApp seperti biasa. Dan ini, nanti di bagian modul kalian yang halaman 36, khususnya bagian yang ini, nanti silakan disesuaikan dengan yang guru paparkan di sini ya. Karena di modul kalian itu penulisannya masih salah. Nanti enggak kalian bingung kalau belajar di modul kalian itu. Nanti silakan disesuaikan seperti yang guru tuliskan di sini. Seperti yang ini. Gitu ya. Terus kemudian untuk penugasannya, nanti silahkan dikerjakan lembar kerja 5.2 pada halaman 38, nomornya 3A, B, C, D. Nanti setiap nomor harus dibuktikan, kira-kira apakah memenuhi syarat kesebangunan atau tidak. Nanti kalau tidak, ya nanti kasih keterangan, berarti tidak memenuhi syarat kesebangunan karena apa? Misalkan nanti isinya tidak sebanding kah, atau besar sudutnya tidak sama kah, atau apa. Nanti silahkan dituliskan syarat tidak terpenuhnya. Nanti kalau dia memenuhi, berarti nanti pengerjaannya mirip seperti yang dipaparkan pada materi yang bagian itu tampilkan pada PDF ini, gitu ya. Oke, jadi untuk pemaparan materi hari ini dan penugasannya cukup sampai di sini. Nanti silahkan dikumpulkan melalui link Google Form yang sudah saya sediakan. Sekian untuk pertemuan daring pada hari ini. Tetap semangat belajarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.